Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa guru hebat. Sebelum saya bergerak dan menggerakkan, saya harus tergerak mengembangkan diri saya serta memiliki komitmen untuk mengembangkan orang lain. Semua harus diawali mulai dari diri. Saya menerapkan pengalaman dan pengetahuan saya baik di sekolah maupun di kelas. Dari mulai saya memposisikan diri sebagai pendidik yang menuntut, memfasilitasi, memotivasi, dan mendorong siswa saya dalam menggapai harapan-harapannya. Kemudian mengimplementasikan nilai-nilai dan peran saya sebagai pendidik, membuat visi yang berpihak kepada murid atau kepada siswa, serta menjadi role model dalam menerapkan budaya positif serta melibatkan siswa dalam menyusun kesepakatan. Untuk pembelajaran di kelas, saya merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga dengan pembelajaran sosial emosional, serta melatih diri dalam berkomunikasi, mendengarkan, serta menggali pertanyaan dengan umpan balik untuk digunakan dalam melatih kegiatan coaching. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya, saya selalu mensosialisasikan dan mendiskusikan dengan rekan sejawat, sehingga saya selalu diminta untuk mendemonstrasikan apa yang saya dapat dalam program guru penggerak di kegiatan sekolah seperti IHT, workshop, rapat dinas, dan lain-lain. Informasi yang saya sampaikan mendapat respon positif dari rekan-rekan sejawat, karena pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan guru dalam proses pembelajaran, sehingga ada upaya yang akan saya lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapat dengan bersinergi, sehingga upaya yang akan saya lakukan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapat dengan bersinergi dengan kepala sekolah melalui program sekolah dengan kegiatan pengembangan kompetensi guru dalam melakukan pembelajaran. Dalam hal ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpihak pada murid dan menerapkan kegiatan kesiswaan dalam mewujudkan kepemimpinan siswa, serta melakukan pelatihan coaching untuk guru dalam menuntun siswa menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah awal yang akan saya lakukan, saya akan memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran, yaitu dengan cara menganalisis kasus terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut dilema etika atau bujukan moral? Apabila kasus tersebut merupakan kasus dilema etika, maka saya akan mencoba mengikuti 9 langkah dalam pengambilan keputusan, seperti pengetahuan yang saya dapat dalam program guru penggerak ini. Apakah 9 langkah tersebut? Langkah yang pertama, mengenali bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Dalam menentukan nilai-nilai ini, saya perlu sangat berhati-hati karena kadang ada aspek moral yang harus saya hilangkan dalam suatu keputusan. Terus langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ini penting saya lakukan karena dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus tahu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut atau dengan kasus tersebut.
saya akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Ya, kemudian disusul dengan langkah yang keempat, yaitu pengujian benar atau salah. Dalam pengujian benar atau salah, itu mengandung ada uji legal, kemudian ada uji regulasi standar profesional, kemudian ada uji intuisi, kemudian ada uji halaman depan koran, dan uji panutan atau uji idola. Saat mengambil sebuah keputusan ini, saya perlu melakukan uji ini, sehingga keputusan yang saya ambil merupakan sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Kemudian langkah yang kelima, pengujian paradigma besar benar melawan benar. Ini saya lakukan karena dalam mengambil keputusan kadang ada dua keputusan yang keduanya bernilai benar, sehingga dalam hal ini saya melakukan langkah tersebut atau langkah ini. Kemudian langkah yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Ya, melakukan langkah prinsip resolusi. Dalam melakukan langkah prinsip resolusi ini, kita bisa menerapkan 3 prinsip. Yang pertama, itu ada N-based thinking. Kemudian yang kedua, ada rule-based thinking. Kemudian yang ketiga, care-based thinking. Dalam pengambilan keputusan, prinsip mana yang saya paling sesuai untuk sebuah keputusan tersebut? Kalau memang memungkinkan untuk mengambil ketiga prinsip, maka saya akan menerapkan ketiga prinsip tersebut. Namun, yang pasti salah satu dari prinsip-prinsip tersebut harus kita coba atau kita terapkan. Kemudian langkah yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Dalam investigasi opsi trilema, yaitu adakah hal yang terduga lain yang muncul. Mungkin ini saya pikirkan dalam langkah-langkah ini. Kemudian langkah yang ke-8, buat keputusan. Disusul dengan langkah yang ke-9, lihat lagi keputusan atau refleksikan. Setelah ada sebuah keputusan, maka saya akan melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Jika perlu diskusi, maka saya berdiskusi dengan pihak lain yang saya anggap perlu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Baik, saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan. Kalau hari ini memang langkah tersebut harus saya ambil, maka hari ini saya akan terapkan pengetahuan tersebut. Artinya, kalau pengetahuan dan pengalaman yang telah saya dapat dalam program guru penggerak ini saya terapkan sesegera mungkin dalam pengambilan keputusan, maka akan saya terapkan. Terutama untuk pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari. Kemudian yang berikutnya, siapa yang menjadi pendamping? Dalam hal ini, yang akan menjadi pendamping saya dalam pengambilan sebuah keputusan, yang pertama, kepala sekolah. Kemudian yang kedua, rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melibatkan wali kelas.
dan orang tua murid atau orang tua siswa dalam mengambil sebuah keputusan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah yang efektif yang harus saya ambil, saya akan mempertimbangkan dulu apakah keputusan tersebut merupakan suatu privacy, artinya saya harus mengambil keputusan sendiri, atau perlu kolaborasi. Kalau kolaborasi dianggap perlu, maka saya akan berusaha berkolaborasi dengan pihak yang saya rasa diperlukan dan dapat dipercaya. Demikian sedikit ulasan dari saya tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.